Kaisar Naga Abadi Chapter 1451 Bahasa Indonesia 1451 Magang Luming. Qiu Yingying dan Qiu Hao memiliki fisik yang mirip, jadi mereka berdua bergabung dengan Ice Dragon Valley. Adapun ketiga saudara laki-laki Ruan, mereka semua telah bergabung dengan Lembah Naga Merah. Orang-orang di tempat kejadian semuanya bergabung dengan ketujuh Lembah Naga. Kali ini, lebih dari 20.000 orang telah memasuki alam rahasia Kaisar Agung, tetapi hanya sekitar 12.000 orang yang keluar. Lebih dari separuh dari mereka akan tetap berada di alam rahasia Kaisar Agung selamanya. 12.000 orang. Sejauh ini, selain Lembah Naga Awan, masing-masing dari 6 lembah naga lainnya memiliki lebih dari 1.000 orang yang bergabung. Hanya Awan Lembah Naga yang tidak memiliki siapapun. Banyak orang saling memandang. Lembah Naga Awan benar-benar menakjubkan. Master Cloud Dragon Valley datang secara pribadi, tetapi dia belum menerima satu pun murid. Pada saat ini, Luming melangkah maju dan berjalan menuju Master Lembah Naga Awan. Anak ini ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley. Mata Yin Feng berbinar. Cloud Dragon Valley adalah tempat terakhir yang dia ingin Luming bergabung. Mengingat statusnya, dia memiliki koneksi di 6 lembah naga lainnya. Jika Luming bergabung dengannya, dia punya 100 cara untuk membunuhnya. Namun, jika Luming bergabung dengan Cloud Dragon Valley, itu akan sulit. Master Cloud Dragon Valley, orang tua itu, selalu menerima murid berdasarkan suasana hatinya. Saya harap dia tidak menerima Luming sebagai muridnya. Yin Feng berpikir dalam hati. Banyak orang di sekitar alun-alun juga melihat ke arah Luming. Luming memiliki harta karun seperti pil penerobos orang suci pada dirinya. Tentu saja, dia akan menarik banyak perhatian. Senior, saya Luming. Saya ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley. Luming berjalan di depan Master Lembah Naga Awan dan membungkuk. Bergabung dengan Cloud Dragon Valley adalah keputusan akhir Luming. Pertama-tama, semboyan Master Lembah Naga Awan adalah bebas dan tidak terkendali, seperti awan yang bergerak dan bersantai. Luming sangat menyukai ini. Selain itu, Gunung Longyuan juga berada di lembah Cloud Dragon. Gunung Longyuan adalah orang yang baik dan Luming memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Selain itu, Master Gunung Longyuan dan Lembah Naga Awan telah membantu Luming satu demi satu. Itu sebabnya dia memilih untuk bergabung dengan Cloud Dragon Valley. Adapun fakta bahwa Cloud Dragon Valley adalah yang terlemah, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia datang ke benua Yuan untuk berkultivasi. Selama ada lingkungan yang stabil untuk bercocok tanam, itu akan baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley? Sudahkah Anda mempertimbangkan hal ini dengan cermat? Master Cloud Dragon Valley tersenyum tipis. Berbeda dengan yang lain, dia tidak langsung menolak. Hal ini membuat hati banyak orang berdebar kencang. Apakah Master Cloud Dragon Valley akan menerima Luming? Junior ini telah mempertimbangkannya dengan cermat. Luming berkata dengan tegas. Baiklah, selamat datang di Cloud Dragon Valley. Master Cloud Dragon Valley tersenyum dan setuju. Terima kasih banyak, senior. Luming membungkuk kepada guru Lembah Naga Awan. Anak kecil, kamu Luming, kan? Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai gurumu dan menjadi murid sejatiku yang ke-9? Master Cloud Dragon Valley berbicara lagi. Semua orang terkejut. Master Cloud Dragon Valley benar-benar mengambil inisiatif untuk menjadikan Luming sebagai murid langsung. Orang ini sangat beruntung. Yin Feng mengertakkan gigi. Jika Luming menjadi murid langsung guru Lembah Naga Awan, akan lebih merepotkan baginya untuk berurusan dengan Luming. Master Cloud Dragon Valley terkenal karena melindungi dirinya sendiri. Kekuatannya begitu menakutkan bahkan kakeknya, penguasa Lembah Naga Perak, pun takut padanya. Di tempat kejadian, pemuda lainnya memandang Luming dengan iri. Untuk diterima sebagai murid oleh seorang guru lembah, kemuliaan dan peluang macam apa ini? Meskipun Lembah Naga Awan adalah yang terlemah di antara 7 lembah naga, ia tetap merupakan penguasa lembah dengan tingkat pengolahan yang tak terduga. Luming sendiri juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Master Lembah Naga Awan akan menerimanya sebagai murid pribadi. Anak kecil, bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak bersedia, tuan tua ini tidak akan memaksamu. Kata Master Lembah Naga Awan dengan lembut. Murid Luming menyapa tuan. Setelah merenung sejenak,
Lu Ming membungkuk. Dia baru saja tiba di benua Yuan dan dia membutuhkan pendukung. Ini akan sangat membantu budidayanya di masa depan. Bagus. Hahaha. Melihat Lu Ming setuju, Master Lembah Yunlong tertawa. Saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini untuk diterima sebagai murid oleh Master Lembah Naga Awan. Dia hanya seekor semut rendahan dari Pulau Savage. Aku tidak tahu apa yang dilihat oleh Master Lembah Naga Awan dalam dirinya. Beberapa pemuda setempat begitu iri hingga mata mereka memerah, dan mereka mengeluarkan suara-suara yang menghina. Jika bakatmu tidak cukup bagus, percuma saja meskipun kamu mengakui master yang baik. Anda masih akan diinjak-injak orang lain di masa depan. Seseorang berkata dengan masam. Beberapa orang tidak bahagia, sementara yang lain senang. Qiu Yingying, Qiu Hao, dan saudara-saudara Ruan benar-benar berbahagia untuk Lu Ming. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat itu, Master Awan Lembah Naga berdiri dan mengamati kerumunan. Muridku ini mungkin memiliki beberapa harta karun setelah memasuki alam rahasia Kaisar yang Agung. Itu adalah kesempatannya. Aku tidak peduli apakah ini kompetisi antar teman, tapi jika ada lelaki tua yang berani punya rencana padanya, jangan salahkan aku karena pemarah. Master Cloud Dragon Valley selalu bersikap lembut, tetapi pada saat itu, aura dingin memenuhi udara. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Beberapa kaisar bela diri puncak merasa seolah-olah ada batu besar di dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Pil terobosan suci, lupakan saja. Banyak orang tertawa getir di dalam hati. Sebelumnya, banyak orang yang mendambakan pil terobosan Sein Luming. Namun, penguasa lembah-lembah naga awan terkenal karena melindungi rakyatnya sendiri. Selain itu, kekuatannya sangat mengejutkan. Mereka yang mendambakan pil terobosan Sein telah membuang pikiran mereka. Dibandingkan dengan pil terobosan Sein, hidupnya sendiri lebih penting. Haha, Lu Ming, tidak, kakak muda ke-9, selamat. Kami akan menjadi kakak dan adik mulai sekarang. Gunung Long Yuan tertawa. Salam, kakak senior. Lu Ming memberi hormat pada Long Yuanshan. Saya murid kedua guru, panggil saja saya kakak senior kedua. Gunung Long Yuan tertawa. Baiklah, ayo kembali ke Cloud Dragon Valley. Setelah Master Cloud Dragon Valley selesai berbicara, dia melangkah ke udara dan pergi. Rekrutmen murid belum berakhir. Namun, setelah Master Lembah Naga Awan menerima Lu Ming sebagai murid warisan, dia jelas tidak ingin menerima murid lagi dan segera pergi. Adik ke-9, ayo pergi ke Cloud Dragon Valley. Long Yuan San menyeringai. Dia sangat berterus terang. Kemudian, dia mengikuti Master Awan Lembah Naga dan pergi di udara. Lu Ming mengikuti dari belakang. Arah yang mereka tuju bukanlah lembah bagian luar, melainkan gunung salju besar yang ada di kedalaman. Saat dia berjalan di udara, salju berterbangan di udara. Di depannya, ada banyak gunung salju besar yang menjulang dari tanah. Mustahil untuk melupakan tujuan mereka. Salju turun sepanjang tahun di lembah Dewa Naga. Sungguh menakjubkan. Legenda mengatakan bahwa ada naga es menakutkan yang tertidur di kedalaman gunung salju besar, yang menyebabkan fenomena seperti itu. Naga es yang menakutkan itu adalah binatang dewa lembah Dewa Naga. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat dia mengingat sebuah legenda. Di bawahnya, dia bisa melihat banyak gunung bersalju. Tiba-tiba, lembah gletser yang besar muncul di depan mereka. Ngarai ini sangat aneh. Ada awan di langit, dan kepingan salju berjatuhan dari awan, membuat seluruh ngarai tampak seperti surga salju. Yuan San, bawa Minger dan pilih gua untuk ditinggali. Minger pasti lelah setelah memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Ayo istirahat dulu. Master Cloud Dragon Valley memerintahkan Gunung Long Yuan sebelum terbang ke kedalaman lembah gletser dan menghilang tanpa jejak. Kaisar Naga Abadi Chapter 1452 Bahasa Indonesia. 1452 benar-benar penipuan. Master Cloud Dragon Valley itu riang dan pergi sesuka hatinya. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Lu Ming terdiam. Kakak muda ke-9, Tuan selalu seperti ini. Dia memiliki kepribadian yang santai, tapi dia sangat baik kepada murid-muridnya. Long Yuanchuan tersenyum pada Lu Ming dan menjelaskan. Kakak laki-laki kedua, kudengar lembah naga awan kita hanya memiliki 100 murid. Benarkah itu?
Petik 2. Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Cloud Dragon Valley, termasuk Master, memiliki total lebih dari 120 orang. Lembah-lembah lain memiliki murid, diaken, dan penatua. Tapi di Cloud Dragon Valley kami, tidak ada penatua. Satu-satunya tokoh senior adalah guru dan 9 murid intinya. Sisanya adalah murid biasa. Kata Long Yuan Chuan. Tidak ada orang tua. Guru adalah satu-satunya dari generasi yang lebih tua. Lu Ming semakin penasaran. Ya, karena dulu lembah Dewa Naga hanya memiliki 6 lembah, dan masing-masing lembah memiliki sejarah yang panjang. Tidak ada lembah naga awan. Cloud Dragon Valley didirikan oleh Master. Kata Gunung Long Yuan. Itu didirikan oleh tuanku. Lu Ming terkejut. Dia sangat penasaran dengan Master murahan yang baru saja dia akui ini. Lu Ming tahu betapa sulitnya menciptakan lembah di sekte besar seperti lembah Dewa Naga. Itu setara dengan menjadi mandiri. Dia takut banyak orang akan keberatan. Namun, penguasa lembah-lembah naga awan mampu melakukannya. Ini jelas tidak sederhana. Adik ke-9, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke tempatmu. Dia berkata. Kata Gunung Long Yuan sebelum melangkah maju. Lu Ming mengikuti. Lembah awan naga sangat besar dan luas, tetapi hanya ada 100 orang di dalamnya. Jelas sekali betapa sedikitnya orang yang ada di sana. Setelah lama terbang, mereka hanya bertemu dengan 2 pemuda. Salam, kakak senior. Ketika kedua pemuda itu melihat Gunung Long Yuan, mereka membungkuk. Terima kasih kembali. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada murid langsung guru yang baru. Long Yuan San menunjuk ke arah Lu Ming dan memperkenalkan. Murid baru Master Lembah. Kedua pemuda itu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu, lalu membungkuk dan berkata, salam, kakak senior. Ah, kakak senior, Lu Ming tercengang. Adik junior ke-9, mereka hanyalah murid biasa Lembah Naga Awan. Mereka menyebut kami murid inti dan saudara senior. Gunung Long Yuan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Jadi itulah yang terjadi. Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming tersenyum. Kalian bisa pergi. Long Yuan San melambaikan tangannya dan terus memimpin Lu Ming lebih jauh ke dalam ngarai. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal surga bumi Yuan Qi jadinya. Dari 9 murid guru, selain Anda dan saya, ada yang berkultivasi dengan pintu tertutup, ada yang berkultivasi di luar, dan ada yang menjalankan misi. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan memperkenalkannya kepada Anda satu persatu. Gunung Long Yuan menjelaskan situasi lembah Cloud Dragon saat mereka berjalan. Segera, mereka tiba di depan sebuah gua es besar. Pintu gua es ini tertutup rapat. Adik muda, gua abadi ini milikmu mulai sekarang. Ada formasi di pintu masuk. Saya akan mengajari Anda cara mengendalikannya. Long Yuan San mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih, senior kedua. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Kakak muda ke-9, kamu harus mengenalnya. Saya pikir Tuan akan memanggil Anda dalam beberapa hari. Gunung Long Yuan tertawa lalu pergi. Lu Ming mengambil jimat giok dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menghafal metode jimat giok. Ada formasi sederhana di pintu masuk yang dapat dikontrol hanya dengan esensi sejati. Lu Ming maju selangkah, esensi klasiknya hilang. Pintu gua es terbuka dengan sedikit retakan. Lu Ming melangkah masuk. Kemudian, dia mengendalikan formasi dan menutup pintu. Lu Ming dengan hati-hati mengukur gua tempat tinggalnya. Gua tempat tinggalnya sangat besar. Ada tempat tidur es, meja es, kursi es, dan semuanya. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan es biasa, tapi es batu giok. Itu sangat jernih dan mengeluarkan sedikit rasa dingin. Berkultivasi di sini akan membantu melunakkan tubuh roh seseorang. Selain itu, ada lebih dari 1 kamar tidur di dalam gua es. Ada ruang es lain yang dihubungkan oleh lorong. Lu Ming berjalan berkeliling dan menemukan ada lebih dari selusin ruangan es. Sebenarnya ada mata air yang mengalir keluar dari salah satu ruang es, tapi tidak membeku. Lu Ming sangat puas dengan gua tempat tinggalnya. Ki asal langit dan bumi di sini beberapa kali lebih padat daripada di lembah terluar. Mari kita periksa hasil panen kita dulu. Lu Ming duduk bersila di atas tempat tidur batu giok es. Dengan lambaian tangannya,
dia mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia peroleh kali ini. Dalam perjalanan pulang, Lu Ming menghitung dengan santai. Dia memilah batu permata mentah kelas menengah, ramuan spiritual, senjata spiritual, dan sebagainya. Adapun ramuan spiritual, Lu Ming menyimpan semuanya ke dalam diagram gunung dan sungai untuk dimakan oleh Dandan dan Pao Pao. Akhirnya, Lu Ming menyimpan barang-barang paling berharga di dalam ring penyimpanan. Lu Ming telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke alam rahasia Kaisar Agung ini. Belum lagi beberapa ramuan spiritual dan material pandai besi. Obat surgawi adalah pohon kuno cair surgawi. Batu dao surgawi, lebih dari 200 keping. Lu Ming mengeluarkan 2 senjata Sein untuk ditukar dengan poin kontribusi. Dia memiliki 3 lagi, sayap hitam, perisai yang diberikan oleh Qiu Hao, dan gelang giok untuk Xian Yanxing. Selain itu, 3 buah kerajaan dan 1 pil terobosan Sein. Yang terpenting, Kaisar Chang memberinya cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan Kaisar yang agung. Memikirkan hal itu membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Namun, sangat disayangkan bahwa kuali petirnya adalah senjata Sein yang mutlak. Di kamar tidur Kaisar Chang sepertinya telah menekan jiwa pemusnahan Sakyamuni dengan bantuan kuali guntur. Namun, jelas sekali bahwa jiwa pemusnahan Sakyamuni telah pulih lebih dari Kaisar Chang. Keduanya memasuki kedalaman kehampaan. Hasil dari pertempuran ini masih belum diketahui. Mungkin Kaisar Chang tidak akan pernah muncul lagi. Oleh karena itu, kuali guntur Lu Ming kemungkinan besar tidak akan dikembalikan. Untungnya, dengan cincin penyimpanan Kaisar Chang sebagai kompensasinya, Lu Ming merasa lebih nyaman. Buka dan lihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Kaisar Chang. Apakah ada senjata raja? Pil Kaisar. Mata Lu Ming berbinar. Dia mengambil cincin penyimpanan dan menyalurkan inti esensialnya ke dalamnya. Lu Ming tercengang. Dia tidak bisa membukanya. Melanjutkan, dia mengertakkan gigi dan terus meningkatkan ki aslinya, tapi dia masih tidak bisa membukanya. Aku akan lanjutkan. Lu Ming menyerah setelah beberapa saat. Ini adalah penipuan. Ada segel Kaisar Chang di cincin penyimpanan ini. Dengan tingkat kultivasi saya tidak dapat membuka segel ini sama sekali. Lu Ming ingin melihat ke atas dan mengaum. Dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Dia tidak bisa memakan daging berlemak yang ada di mulutnya. Hal ini mengingatkan Lu Ming pada cincin penyimpanan raja yang diperolehnya tidak lama setelah dia mulai berkultivasi. Dia tidak bisa membukanya karena dia tidak cukup kuat. Situasinya serupa, tapi kali ini, Lu Ming bahkan lebih tertekan. Ini adalah cincin penyimpanan Kaisar yang agung, yang telah dia tukarkan dengan kuali guntur. Lu Ming sangat marah. Dia mencoba beberapa kali lagi tetapi tidak punya pilihan selain menyerah. Tingkat budidayanya tidak cukup tinggi untuk menembus jejak Kaisar Chang. Jika dia ingin menerobos secara perlahan, dia harus berada di alam suci. Lu Ming sudah lama membenci Kaisar Chang. Karena dia memberinya cincin penyimpanan, mengapa dia tidak mencantumkan mereknya? Lu Ming tidak punya pilihan selain menyimpan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Kemudian, dengan sekejap, sayap hitam muncul di punggungnya. Lu Ming bersiap untuk menyempurnakan sayap hitam itu lagi. Di masa depan, Lu Ming perlu lebih sering menyempurnakan sayap hitam. Dengan cara ini, kekuatan senjata suci bisa dilepaskan secara perlahan. Sehari kemudian, Lu Ming menyempurnakan sayap hitam itu lagi dan menyimpannya. Kemudian, dia mengeluarkan perisainya dan mulai memperbaikinya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1453 Bahasa Indonesia 1453 Puncak Alam Kaisar Bela Diri Tingkat Pertama. Persis seperti itu, 2 hari berlalu. Lu Ming menyempurnakan perisai dan baju besi pertahanan Dewa Spiritual pada saat yang bersamaan. Perisai itu terbang ke gelabela Lu Ming dan menghilang, mengambang di lautan kesadarannya. Adapun baju besi pertahanan Dewa Spiritual, itu memasuki dantiannya dan menutupi seluruh tubuh Dewa Spiritual. Dewa Spiritual mengenakan baju besi giok. Setelah memurnikan harta karun itu, Lu Ming mengeluarkan 3 buah kerajaan. Dia berencana memperbaikinya untuk meningkatkan budidayanya. Kerajaan bela diri tingkat rendah dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak 1 tingkat setelah memurnikan 1 buah kerajaan. Itu sangat berharga. Namun,
Luming mengembangkan alam kekacauan dan dia tidak percaya diri. Dia membuka mulutnya dan menelan buah kerajaan. Kemudian, dia mulai memperbaikinya. Sehari kemudian, ketika efek buah kerajaan telah sepenuhnya dimurnikan, Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan, mustahil bagi orang lain untuk naik satu level setelah menyempurnakan buah kerajaan. Budidayanya masih berada di ranah bela diri kerajaan LV1. Melanjutkan. Kemudian, Luming mengeluarkan buah kerajaan lainnya dan mulai memurnikannya. 2 hari berlalu dalam sekejap. Luming telah memurnikan ketiga buah kerajaan. Namun, budidayanya baru mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat pertama. Dia bahkan belum menembus ke level kedua. Memang sulit untuk memperbaiki domain yang kacau. 3 buah domain kerajaan hanya dapat membantu saya mencapai puncak kerajaan bela diri LV1. Luming tersenyum pahit. Namun, tidaklah buruk untuk bisa mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat pertama. Begitu ada kesempatan, Luming dapat menerobos ke alam kaisar bela diri tingkat kedua kapan saja. Sekarang setelah saya mencapai ranah bela diri kerajaan, inilah waktunya bagi saya untuk berlatih teknik bela diri domain. Luming merenung dalam hatinya. Setelah perjalanannya ke alam rahasia Kaisar Agung, dia menyadari bahwa metode serangannya saat ini terlalu sederhana. Seringkali, dia mengandalkan penjara yang menekan seni surgawi dan domain kekacauan utama untuk menekannya. Dengan bantuan penjara yang menekan garis keturunan prasasti, penjara yang menekan seni surgawi menjadi sangat kuat. Di alam Kaisar bela diri, itu sudah cukup untuk mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Namun, itu terlalu satu dimensi untuk satu teknik saja. Sedangkan untuk segel kekacauan yang membalikkan langit, meskipun sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak energi. Itu bisa digunakan sebagai kartu truf dan tidak bisa digunakan secara normal. Oleh karena itu, Luming perlu mengembangkan teknik seni bela diri domain ofensif. Sedangkan untuk teknik gerakan, dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Pertama, meskipun teknik elemen angin hanyalah teknik penciptaan bela diri, untuk saat ini sudah cukup dengan bantuan manik beku di udara dan sayap hitam. Kedua, meskipun langkah menginjak surga 9 naga bukanlah teknik seni bela diri tingkat domain, kekuatan Luming masih mengejutkan setelah dia mengembangkan langkah ke-9. Terutama jika dikombinasikan dengan tubuh tempur Dewa Naga. Kekuatannya bisa lebih ditingkatkan. Jadi, dia tidak perlu mengembangkan teknik gerakan untuk saat ini. Itu terutama adalah skill tipe serangan. Selain itu, Luming ingin mengembangkan keterampilan yang dapat melepaskan kekuatan senjata roh atau bahkan senjata suci. Ketika Luming menggunakan seni surgawi penghancur penjara, dia biasanya menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan lawannya. Bahkan jika dia memiliki senjata spiritual kaisar atau senjata suci, itu tidak ada gunanya. Contohnya, jika lawannya adalah seorang pendekar pedang yang memegang senjata suci dan melawannya, dia akan dirugikan jika lawannya memiliki kekuatan senjata suci sedangkan dia tidak. Keterampilan bela diri domain manakah yang harus saya latih? Luming sedang berpikir keras. Fragmen memori 9 naga berisi banyak teknik bela diri domain. Terlepas dari beberapa domain yang sangat istimewa yang tidak dapat diubah, domain kekacauan utama dapat diubah menjadi domain lain. Misalnya, domain tombak, domain pedang. Oleh karena itu, Luming dapat mengembangkan semua jenis teknik seni bela diri tingkat domain ini. 13 serangan yang dibebankan. Setelah sekian lama, Luming memilih teknik seni bela diri. Menyimpan kekuatan 13 serangan, adalah seni tombak. Ketika tingkat kultivasi Luming masih rendah, dia selalu menggunakan tombak. Oleh karena itu, dia masih memiliki kesukaan khusus pada spears. Namun, setelah level kultivasinya meningkat, dia tidak memiliki eksekusi yang sesuai. Selain itu, teknik penjara yang menekan surga sangat kuat. Oleh karena itu, Luming secara bertahap berhenti menggunakan eksekusi tersebut. Selain itu, Luming cukup puas dengan kekuatan dari 13 serangan yang terakumulasi. 13 serangan bermuatan, dengan domain tombak sebagai fondasinya, menggunakan tombak, serangannya seperti badai, satu demi satu. Saat dilatih hingga level tertinggi, tombak tersebut dapat melepaskan 13 semburan kekuatan berturut-turut, dan kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Bus! Saat berikutnya, tombak panjang muncul di tangan Luming.
Tombak naga yang tak terbatas. Bus. Tombak naga yang tak terbatas bergetar dan mengeluarkan suara mendengung yang keras. Luming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mustahil. Tombak naga tak terbatas. Levelku tidak cukup tinggi. Meskipun dia telah menyempurnakan tombak naga tak terbatas di masa lalu dan menjadikannya senjata spiritual tingkat 9, mengingat budidaya Luming saat ini, senjata spiritual tingkat 9 biasa tidak akan mampu melepaskan kekuatan Luming. Sebaliknya, ia akan hancur karena kekuatan yang berlebihan. Saya akan menunggu tubuh kedua saya pulih sepenuhnya dan kemudian secara perlahan menyempurnakan dan memperbaikinya. Luming berpikir sendiri dan menyingkirkan tombak naga yang tak terbatas. Kemudian, tombak lain muncul di tangannya. Ini adalah senjata spiritual kaisar yang diperoleh Luming di alam rahasia kaisar. Bus. Tombak panjang itu bergetar dan berdengung. Luming sangat puas. Jika aku punya kesempatan, aku harus mendapatkan tombak senjata Sein dan sepasang sarung tangan senjata Sein. Luming berpikir dalam hati. Dengan sarung tangan kelas senjata Sein, dia tidak akan dirugikan saat menggunakan penjara yang menekan seni surgawi melawan musuh-musuhnya. Segera, Luming dengan hati-hati memahami kedalaman dari 13 serangan yang dibebankan. Namun, Luming segera menerima transmisi suara dari Gunung Longyuan. Gunung Longyuan sedang mencarinya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Gunung Longyuan berdiri di luar pintu. Adik ke-9, Tuan sedang mencarimu, kata Gunung Longyuan. Luming mengangguk. Dia telah mengasingkan diri selama 7 hari. Sudah waktunya bagi Master Awan Lembah Naga untuk mencarinya. Luming mengikuti Gunung Longyuan dan berjalan menuju kedalaman Lembah Yunlong. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ujung Lembah Cloud Dragon. Ada sebuah gua tempat tinggal di sana. Setelah memasuki kediaman gua, mereka melihat Master Lembah Naga Awan duduk bersila di atas platform es. Tuan, kakak muda ke-9 telah tiba. Aku akan pergi. Longyuan San membungkuk dan pergi. Murid menyapa Tuan. Luming, penguasa lembah-lembah naga awan, membungkuk. Tuan lembah tersenyum dan mengangguk. Dia mengukur Luming dan tersenyum, lumayan, budidayamu telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV1. Anda memiliki fondasi yang kuat dan akan segera menerobos ke ranah bela diri kerajaan LV2. Luming tidak bersuara. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Minger, tunjukkan domainmu, kata Master Lembah Naga Awan. Luming mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia merilis Chaos Domain miliknya. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang Chaos Domain. Begitu dia menghadapi musuh yang kuat, dia akan menggunakannya. Mereka yang memiliki penglihatan bagus tentu bisa mengenalinya. Benar saja, domain kekacauan menyebar. Mata Master Cloud Dragon Valley melebar saat dia berseru, domain kekacauan. Jelas sekali, Master Lembah Naga Awan juga sangat terkejut. Setelah beberapa lama, Master Lembah Naga Awan kembali tenang dan mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah lebih dari 10 menit, Master Cloud Dragon Valley berbicara lagi, Minger, aku tidak menyangka kamu begitu berbakat sehingga kamu benar-benar bisa mengembangkan Chaos Domain yang legendaris. Alam kekacauan adalah alam legendaris, kaisar ribuan alam. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berhasil mengolahnya, jadi saya khawatir tidak ada yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Kaisar Naga Abadi Chapter 1454 Bahasa Indonesia 1454 Kakak Senior ke-8, Su Eningsin. Luming menyentuh hidungnya sambil tersenyum pahit. Master Cloud Dragon Valley mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan pada Luming di masa depan. Sepertinya dia ditakdirkan untuk mencari tahu sendiri. Minger, kamu harus berhati-hati. Semakin kuat domainnya, semakin sulit untuk mengolahnya. Apalagi kalau soal menerobos, kesulitannya akan semakin besar. Domain kekacauan bahkan lebih dari itu. Jadi, di masa depan, Anda harus mengeluarkan lebih banyak upaya pada domain chaos. Setelah hening beberapa saat, Master Cloud Dragon Valley memperingatkannya dengan serius. Luming mengangguk. Dia sudah menyadari hal ini. Selain itu, mulai sekarang, kamu bebas memasuki tempat manapun di Cloud Dragon Valley, termasuk perpustakaanku. Ada pengalaman kultivasi saya di sana. Anda bisa pergi dan mempelajarinya. Ini mungkin berguna bagi Anda, kata Master Lembah Naga Awan.
Terima kasih banyak, Tuan. Lu Ming sangat gembira dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia bisa memasuki tempat manapun di lembah naga awan sesuai keinginannya. Dia juga memiliki wawasan budidaya Master Lembah Naga Awan. Tingkat budidaya Master Lembah Naga Awan sungguh tak terduga. Lu Ming memperkirakan bahwa dia pasti tidak berada di alam suci yang cerah. Kemungkinan besar dia telah melampaui alam Sein yang cemerlang. Pengalaman kultivasi dari keberadaan seperti itu sungguh berharga. Jika Lu Ming bisa memahaminya, itu pasti akan sangat membantu budidayanya. Pada saat itu, token giok muncul di tangan Master Lembah Naga Awan. Ini adalah tanda identitas Anda. Ini berisi informasi Anda dan poin kontribusi Anda. Lihatlah dan lihat apakah itu benar. Lu Ming mengambil token identitas dan memasukkan inti esensialnya. Sederet informasi muncul di benaknya. Itu semua adalah informasi dasarnya. Pada kolom poin kontribusi jumlahnya 2,15 juta poin kontribusi. Ini adalah poin kontribusi yang dia tukarkan dengan harta sekte. Lu Ming menyimpan tanda identitasnya. Ming, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Meskipun aku telah menerimamu sebagai murid sejati dan bergabung dengan Lembah Naga Awan adalah bagian dari Lembah Dewa Naga. Oleh karena itu, selama 2 tahun pertama, Anda masih harus mendengarkan pengaturan Lembah Dewa Naga dan menyelesaikan beberapa tugas dasar. 2 tahun kemudian, Anda tidak perlu diberi tugas apapun oleh sekte tersebut. Anda dapat memilih sendiri. Kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming mengangguk. Ini sangat mudah dimengerti. Lu Ming tidak terlalu terkejut. Adalah normal bagi murid baru untuk memberikan kontribusi pada sekte tersebut. Juga, kamu telah menyinggung orang-orang di Lembah Naga Perak. Orang-orang itu berpikiran sempit. Anda harus berhati-hati terhadap mereka selama periode ini. Orang yang lebih tua tidak berani ikut campur, tapi saya tidak akan mengganggu persaingan antar generasi muda. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Akhirnya, Master Lembah Naga Yun memperingatkannya lagi. Terima kasih Tuan. Saya akan berhati-hati, kata Lu Ming. Pergi. Master Cloud Dragon Valley melambaikan tangannya. Lu Ming membungkuk dan meninggalkan tempat itu. Saya tidak bisa menyia-nyiakan 2,15 juta poin kontribusi saya. Ayo pergi dan lihat apakah ada material naga asli untuk ditukarkan. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Jika dia memiliki material dari naga sejati, dia akan mampu meningkatkan tubuh tempur Dewa Naga. Lu Ming terbang jauh-jauh, berencana pergi ke Istana Naga Harta Karun untuk bertanya. Dia belum terbang jauh ketika sesosok tubuh menghalangi di depannya. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun seputih salju. Dia tampak seperti baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia memiliki sosok yang lincah dan sangat cantik, seperti peri yang turun dari 9 surga. Berhenti. Wanita muda itu merentangkan tangannya dan berdiri di depan Lu Ming. Dan Anda, Lu Ming berhenti dan bertanya. Apakah kamu murid langsung guru yang baru? Wanita muda itu mengedipkan matanya yang besar dengan rasa ingin tahu, menatap Lu Ming dan mengukurnya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dari nada suara pihak lain, dia seharusnya menjadi murid warisan dari Master Lembah Naga Awan. Itu benar, saya murid baru ke-9 guru, Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Hahaha, itu benar-benar kamu. Cepat panggil aku kakak senior. Aku kakak seniormu yang ke-8, Sue Ningsin, akhirnya aku bukan adik junior kecil. Wanita muda itu hampir melompat dan tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Ini, Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Ternyata pihak lain itu adalah kakak seniornya. Tapi dia masih sangat muda. Pada akhirnya, Lu Ming tidak berdaya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, salam, kakak senior ke-8. Ya, oke, batuk-batuk. Sue Ningsin sangat gembira, tapi dia tetap harus tampil dewasa. Dia melirik ke arah Lu Ming, terbatuk beberapa kali, dan berkata, adik kecil, di masa depan, ikuti saja kakak senior. Kakak senior akan menjaminmu kehidupan yang baik. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan menepuk dirinya sendiri dan melanjutkan, saudara muda, ku dengar kamu cukup kuat dan telah menunjukkan kekuatanmu di alam rahasia Kaisar yang agung. Ayo, mari kita bergerak beberapa kali. Karena itu, dia memandang Lu Ming dengan antisipasi.
Beberapa gerakan. Lu Ming terdiam. Itu benar. Terlalu sedikit orang di Cloud Dragon Valley kita. Itu sangat membosankan. Murid-murid biasa itu bahkan tidak berani bertarung denganku. Dalam 10 tahun terakhir, guru hanya menerima 3 murid sejati. Kakak-kakak senior lainnya sudah sangat tua dan memiliki kultivasi yang mendalam. Aku sama sekali bukan tandingan mereka. Ada juga maniak pembantaian itu. Dia ada di luar sana setiap hari untuk berlatih dan membunuh. Tidak ada yang pernah bertarung denganku. Sue Ningsin terus berbicara. Lu Ming terdiam. Dia segera menyela Sue Ningsin dan berkata, "Kakak senior, masih ada yang harus saya lakukan. Mungkin lain kali." Dengan itu, dia hendak pergi. "Tidak sekarang. Hari ini. Apakah kamu meremehkanku?" Petik 2. Mata Sue Ningsin membelalak dan dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan ini sangat kuat, dan ruang di sekitarnya mulai bergemuruh. Sangat kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak berani gegabah. Dia menyebarkan domain kekacauannya dan melayangkan pukulan ke arah Sue Ningsin. Berdebar. Kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Lu Ming gemetar saat dia merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 9 langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Tapi Sue Ningsin tidak bergerak. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming tersentak kaget. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasinya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia merasa Sue Ningsin telah menggunakan sebagian besar kekuatan fisiknya, bukan sebagian besar esensi aslinya. Kekuatan tubuhnya saja sudah cukup untuk memaksanya mundur 9 langkah. Tidak buruk. Kamu hanya berada di alam Kaisar Bela Diri LV1, namun kamu hanya terpaksa mundur 9 langkah setelah menerima pukulanku. Lumayan, lumayan. Sayangnya, budidaya Anda terlalu rendah. Sue Ningsin bergumam dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Adik kecil, kamu harus berkultivasi dengan baik. Ketika kultivasi Anda meningkat, Anda bisa berlatih bersama saya. Tanpa menunggu jawaban Lu Ming, dia berlari pergi. Lu Ming terdiam. Kakak senior ini terlalu aneh. Yang terpenting, pihak lain terlihat muda tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming terkejut. Tampaknya ada banyak orang jenius di Yuanlu. Apalagi kultivasi saya memang terlalu rendah. Lu Ming merenung dalam hatinya. Haha, kakak muda ke-9, jangan pedulikan dia. Begitulah dia. Tawa hangat terdengar saat Gunung Longyuan melangkah di udara. Kaisar Naga Abadi Chapter 1455 Bahasa Indonesia. 1455 Tulang Naga dari Alam Suci. Senior kedua, Lu Ming tersenyum. Saya tidak keberatan. Selain itu, kemampuan kakak perempuan ke-8 sangat mendalam. Saya sangat terkesan. Adik ke-9, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Longyuan San tersenyum misterius dan berkata, sebenarnya, kakak muda ke-8 bukanlah manusia. Tidak manusiawi. Setan. Mata Lu Ming berkedip dan dia bergumam. Adik junior ke-8, wujud aslimu adalah naga, naga sejati berdarah murni. Kata Gunung Longyuan. Apa? Naga sejati berdarah murni? Lu Ming sangat terkejut. Di kelompok benua reruntuhan surgawi, Lu Ming belum pernah bertemu dengan binatang suci berdarah murni. Yang memiliki konsentrasi darah tertinggi hanya 90% dari darah binatang dewa. Namun, meskipun 90% dan darah murni tampaknya tidak jauh berbeda, sebenarnya itu adalah perbedaan besar. Binatang dewa berdarah murni dilahirkan dengan keunggulan dan sangat kuat. Bahkan tubuh roh bawaan manusia sedikit lebih rendah daripada tubuh binatang dewa berdarah murni. Hal ini terutama berlaku untuk keberadaan menakutkan seperti naga sejati. Dikatakan bahwa begitu naga sejati lahir, ia akan memiliki kekuatan alam spiritual samudera. Tanpa berkultivasi, secara alami ia akan mencapai ranah kaisar bela diri ketika ia mencapai usia dewasa. Begitu dia mulai berkultivasi, prestasinya akan semakin tinggi. Terlebih lagi, setelah binatang suci berdarah murni memasuki alam kaisar, tubuhnya akan mengalami transformasi lain, menjadi lebih menakutkan. Tentu saja, ada juga perbedaan dalam bakat naga yang sebenarnya. Setelah menjadi kaisar bela diri, terdapat juga perbedaan dalam kekuatan fisik mereka.
Luming merasa bahwa fisik Sueningsin jelas tidak setingkat dengan tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Ia bahkan telah melampaui tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Itu adalah naga sejati. Tidak heran kalau itu sangat kuat. Benua Yuan memang merupakan benua Yuan. Kami baru saja tiba dan kami telah bertemu dengan naga sejati berdarah murni. Kalau begitu, pasti ada banyak binatang dewa berdarah murni lainnya di benua Yuan, seperti Kilin dan Phoenix. Hati Luming dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Benua Yuan pasti lebih menarik dan cemerlang daripada benua reruntuhan surgawi. Munculnya paragon dan persaingan antara binatang dewa membuat darah Luming mendidih. Adik ke-9, mau kemana? Gunung Longyuan bertanya. Aku berencana pergi ke Istana Naga Harta Karun untuk menukar beberapa barang berguna. Kata Luming. Oh, aku juga akan pergi ke Istana Naga Harta Karun. Aku akan membawamu ke sana. Gunung Longyuan tertawa. Baiklah. Luming mengangguk dan mengikuti Gunung Longyuan ke Istana Naga Harta Karun. Harta Karun Istana Naga terletak di gunung salju yang besar. Murid lembah Dewa Naga dapat menukar poin kontribusi dengan harta karun di sini. Tentu saja, mereka juga dapat menukar harta dengan poin kontribusi. Segera, Luming dan Gunung Longyuan tiba di Istana Naga Harta Karun. Di luar Istana Naga Harta Karun, ada banyak orang yang datang dan pergi. Untungnya, harta karun Istana Naga cukup besar untuk menampung begitu banyak orang. Begitu banyak ahli. Luming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut dan menemukan bahwa semua orang di sini adalah seorang kaisar. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam kaisar, dia tidak melihat satupun. Ada banyak konter di sekitar harta karun Istana Naga. Adik muda, kamu bisa berjalan-jalan dengan bebas. Masih ada yang harus kulakukan di sini. Kata Gunung Longyuan. Kakak senior, kamu boleh pergi. Luming mengangguk. Longyuan-san mengangguk dan berjalan menuju salah satu rumah sementara Luming dengan santai mengukurnya. Setelah melihat sekeliling sebentar, Luming berjalan ke konter. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di depan konter. Senior, bolehkah saya bertanya apakah ada cairan spiritual di sini? Luming bertanya. Tentu saja ada. Ada berbagai macam cairan spiritual yang tercatat dalam jimat giok ini. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Orang tua itu mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Luming. Luming mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Ia menyadari ada ratusan jenis cairan spiritual yang tercatat di dalamnya. Fungsi dan efek setiap cairan spiritual tercatat dengan sangat jelas. Luming memandang mereka satu per satu. Setelah beberapa saat, dia mengembalikan kartu giok itu kepada lelaki tua itu. Senior, aku butuh segudang Spirit Night. Bagaimana cara menukarnya? Luming bertanya. Segudang Spirit Night dapat mendorong pertumbuhan pengobatan spiritual. Itu adalah item yang dibutuhkan para alkemis. Ini sangat berharga. 1 tael sama dengan 1000 poin kontribusi. Kata orang tua itu. 1000 poin kontribusi. Itu sangat mahal. Luming bergumam dalam hatinya. 1 poin kontribusi setara dengan 100 batu mentah kelas menengah, 1000 poin kontribusi setara dengan 100.000 batu mentah kelas menengah, yang beratnya hanya 50 gram. Harganya hampir sama dengan ramuan kehidupan berkualitas ultra. Namun, untuk pertumbuhan pohon kuno pemahaman jalan, semuanya sepadan. Senior, aku akan menukar 5 kilogram cairan roh yang tak terhitung jumlahnya. Kata Luming. Baiklah, berikan aku token identitasmu. Kata orang tua itu. Luming memberikan tanda identitas kepada orang tua itu. Orang tua itu mengeluarkan disarai dan memindai token identitas sebelum mengembalikannya ke Luming. Luming menyadari bahwa poin kontribusi dalam token identitas telah berkurang 100.000 menjadi 2.050.000. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Luming. Botol giok berisi 10.000 cairan roh, seberat 5 kg. Luming menyimpannya dengan puas. Senior, aku ingin tahu apakah kamu bisa menukar material naga sejati di sini. Anda membutuhkan naga sejati di atas alam kaisar bela diri, seperti tulang naga, darah naga, sumsum naga, dan sebagainya. Mereka harus penuh dengan spiritualitas. Luming berbisik kepada orang tua itu. Luming telah memperoleh tulang naga yang tidak penuh spiritualitas di benua hutan belantara dewa sebelumnya.
Namun, tingkat budidaya tulang naga itu tidak terlalu tinggi ketika masih hidup. Terlebih lagi, terlalu banyak waktu telah berlalu dan sebagian besar spiritualitas telah hilang. Tulang naga itu tidak banyak berguna bagi Lu Ming sekarang. Saya memiliki material naga sejati yang memiliki pangkat kaisar bela diri ke atas, tetapi tidak banyak. Terlebih lagi, harganya sangat tinggi. Orang tua itu bergumam, "Senior, saya bersedia menukarnya." Mata Lu Ming berbinar. Aku akan membantumu bertanya." Orang tua itu mengeluarkan jimat transmisi suara jade dan mengirim pesan. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu menerima kabar tersebut. "Sesuai permintaan Anda, ada sepotong tulang naga yang beratnya 15 kilogram. Setelah dilakukan pengujian, diduga budidaya naga sejati ini berada di alam suci ketika masih hidup. Penuh spiritualitas, tapi harganya 2 juta poin kontribusi. Apakah kamu menginginkannya?" Petik 2. Kata orang tua itu. 2 juta poin kontribusi. Lu Ming tercengang. Sepotong tulang naga seberat 20 kilogram sebenarnya bernilai 2 juta poin kontribusi. Ini adalah harga 2 senjata Sein. Namun, pihak lain mengatakan bahwa naga sejati ini sepertinya telah mencapai alam suci ketika masih hidup. Tidak heran harganya sangat mahal. Aku berubah. Pada akhirnya, Lu Ming mengertakkan gigi. Orang tua itu memandang Lu Ming dengan heran. Kultivasi Lu Ming tampaknya hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat pertama, tetapi dia sebenarnya memiliki 2 juta poin kontribusi. Dia sungguh tidak sederhana. Baiklah, tunggu sebentar. Orang tua itu meninggalkan konter setelah dia selesai berbicara. Lu Ming tahu bahwa pihak lain telah pergi untuk mengambil tulang naga. Setelah beberapa saat, tetua itu kembali dengan membawa cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. "Kamu bisa memeriksanya dulu." Lu Ming mengambil cincin penyimpanan dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menemukan tulang naga seputih salju tergeletak dengan tenang di dalam ring penyimpanan, memancarkan esensi spiritual yang kuat. Bahkan samar-samar seseorang bisa melihat naga kecil berenang di atas tulang naga. Ini jelas bukan tulang naga dari naga sejati setingkat kaisar. Itu seharusnya adalah tulang naga yang ditinggalkan oleh naga sejati alam suci. Lu Ming sangat gembira. Dia memberikan kartu identitas jadenya kepada yang lebih tua. Orang tua itu menggesek disarai lagi dan poin kontribusi Lu Ming menjadi 50.000. Kaisar Naga Abadi Chapter 1456 Bahasa Indonesia. 1456 Evolusi Tubuh Roh. Saya akan memperbaikinya ketika saya kembali. Aku ingin tahu sampai ke level berapa tulang naga ini bisa mengembangkan tubuh tempur Dewa Nagaku. Petik 2. Hati Lu Ming membara. Setelah menyingkirkan tulang naga, dia tidak menunda dan kembali ke Cloud Dragon Valley. Setelah memasuki gua tempat tinggalnya, Lu Ming pertama-tama menyirami pohon kuno pemahaman jalan dengan 5 kilogram cairan roh yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia duduk bersila dan sambil berpikir, tulang naga muncul di depan Lu Ming. Mengaum, tulang naga berkilauan dan tembus cahaya, dan raungan naga terdengar samar-samar. Itu memancarkan esensi spiritual yang kuat. Baiklah, mata Lu Ming berbinar. Kekuatan melahap yang kuat terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti tulang naga. Dalam sekejap, gumpalan esensi dari tulang naga terbang menuju Lu Ming seperti naga kecil sejati dan memasuki tubuhnya. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya, teknik budidaya tubuh tempur Dewa Naga. Dia mulai menyerap dan memurnikan esensi untuk melemahkan tubuh rohnya. Begitu saja, waktu berlalu hari demi hari. Seiring berjalannya waktu, tulang naga semakin mengecil dan cahaya di atasnya meredup. Tubuh Lu Ming dikelilingi oleh lapisan cahaya surgawi. Tubuh roh Lu Ming sedang mengalami transformasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kaca, retakan muncul di tulang naga, dan dengan ledakan terakhir, retakan itu berubah menjadi tumpukan bubuk. Tidak ada lagi esensi spiritual di dalamnya. Mengaum. Pada saat ini, auman naga yang memekakkan telinga datang dari tubuh Lu Ming. Bayangan 9 naga muncul dan berputar di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, ia masuk ke dalam tubuh Lu Ming dan menghilang. Otot-otot di seluruh tubuh Lu Ming menggeliat dan tulangnya retak. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang. Pada saat ini, Lu Ming menghela napas panjang dan membuka matanya. Tubuh spiritual bumi kelas menengah.
Luming merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Tubuh roh Luming telah berhasil menyelesaikan evolusinya dan telah mencapai tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Ini adalah transformasi kualitatif, dari tubuh spiritual bumi tingkat rendah menjadi tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Jika orang lain mengetahui hal ini, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Tingkat intrinsik tubuh roh sangat sulit untuk ditingkatkan. Seorang kaisar bela diri biasa akan melemahkan tubuh roh mereka sambil meningkatkan kultivasi mereka. Ketika budidaya mereka meningkat, tubuh roh mereka juga akan menjadi lebih kuat. Namun, peningkatan kekuatan semacam ini hanyalah peningkatan kuantitatif. Misalnya, jika seorang pejuang dengan tubuh spiritual bumi tingkat rendah meningkatkan budidayanya, kekuatan dan efek tubuh spiritualnya juga akan menjadi lebih kuat. Namun, dia tetaplah tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Ini adalah sifatnya dan tidak akan berubah. Dari tubuh spiritual bumi tingkat rendah menjadi tubuh spiritual bumi tingkat menengah, ini pada dasarnya merupakan peningkatan. Luming telah menyelesaikan peningkatan esensinya. Semakin tinggi tingkat esensi tubuh roh, maka akan semakin kuat. Terlebih lagi, ketika tingkat kultivasi meningkat, tingkat peningkatan tubuh roh juga akan lebih besar. Sangat sulit bagi tubuh roh untuk meningkatkan esensinya. Hanya ada sedikit cara untuk meningkatkan kualitas intrinsik seseorang. Sama seperti Di Yi, dia memperoleh metode budidaya tubuh roh yang tak terhitung jumlahnya secara kebetulan. Itu adalah metode yang dapat meningkatkan sifat tubuh roh, tetapi juga sangat sulit. Untuk itu diperlukan darah dan esensi ribuan makhluk. Di Yi telah menghabiskan 10.000 tahun tanpa hasil. Begitu dia berhasil, tubuh spiritualnya akan berevolusi menjadi tubuh spiritual tingkat rendah. Dikatakan bahwa di benua Yuan, ada beberapa harta surgawi yang juga memungkinkan tubuh roh mengalami perubahan kualitatif. Namun, masing-masing harta surgawi ini sangat langka dan tak ternilai harganya. Tulang naga senilai 2 juta poin kontribusi hanya dapat ditingkatkan dari tubuh spiritual bumi tingkat rendah menjadi tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Saya bertanya-tanya berapa banyak sumber daya yang saya perlukan untuk meningkatkannya di masa mendatang. Luming menghela nafas. Dia awalnya berharap untuk meningkatkan tubuh spiritual bumi menjadi tubuh spiritual bumi yang unggul, tapi itu tampak seperti harapan yang berlebihan. Sumber daya dan esensi naga yang dibutuhkan untuk meningkatkan tubuh tempur Dewa Naga jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, semakin jauh dia maju, semakin banyak esensi naga yang dia butuhkan. Jumlah esensi naga yang dibutuhkan untuk naik dari tubuh spiritual bumi tingkat menengah ke tubuh spiritual bumi tingkat tinggi adalah 10 kali lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan untuk naik dari tubuh spiritual bumi tingkat rendah ke tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Setelah itu, akan menjadi sosok yang lebih astronomis jika diangkat ke tubuh spiritual surgawi. Luming pusing hanya memikirkannya. Aku akan melakukannya pelan-pelan. Setelah kultivasi saya meningkat, saya akan keluar dan mengambil risiko untuk mendapatkan Ori Rocks dan poin kontribusi. Luming punya rencana ini. Kemudian, Luming terus berkultivasi, memahami 13 serangan penyimpan momentum dan segel kekacauan yang membalikkan langit. Segel kekacauan yang membalikkan langit, seperti teknik seni bela diri tingkat domain lainnya, dibagi menjadi 6 tingkat. Luming baru berkultivasi ke tingkat pertama dan akan menerobos ke tingkat kedua. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Luming telah bergabung dengan Cloud Dragon Valley selama lebih dari sebulan. Setelah 10 hari berkultivasi dengan pahit, segel kekacauan yang membalikkan langit telah berhasil mencapai tingkat kedua. Luming juga telah mencapai tingkat kedua dari menyimpan kekuatan 13 serangan. Ayunan tombak biasa bisa berisi 4 aliran kekuatan, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Saat ini, Luming menerima pesan. Dia punya misi. Itu adalah misi yang diberikan kepadanya oleh Lembah Dewa Naga. Biasanya, sekte tersebut akan menugaskan misi kepada murid baru dalam waktu 3 bulan. Luming terbang keluar dari Lembah Dewa Naga sesuai dengan instruksi misinya. Beberapa orang sudah menunggu di Gunung Salju Kecil. Beberapa orang ini memiliki misi yang sama dengan Luming. Kamu adalah Luming. Luming mendarat dan beberapa dari mereka mengenalinya. Ketika Luming pertama kali bergabung dengan Lembah Dewa Naga, dia telah menimbulkan keributan besar.
Lembah Master Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Awan telah datang secara langsung. Pada akhirnya, penguasa Lembah-Lembah Naga Awan bahkan menerima Lu Ming sebagai muridnya. Saat itu, banyak orang yang menonton pertunjukan tersebut. Wajar jika beberapa dari mereka mengenali Lu Ming. Bagaimana aku harus memanggilmu? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Selain Lu Ming, ada 4 orang lainnya. Salah satunya adalah seorang pria berotot berusia 30-an. Dia memiliki sosok kekar dan rambut sepanjang 1 inci. Auranya adalah yang paling mengancam. 3 orang lainnya sedikit lebih muda. 2 di antaranya adalah remaja putra berusia 20-an, dan salah satunya adalah seorang remaja putri berusia 20-an. Mereka memiliki sosok yang dan tubuh montok. Aku sangat lama. Pria berpenampilan menarik itu memperkenalkan dirinya. Kemudian, 3 orang lainnya juga memperkenalkan diri. Kedua pemuda itu adalah Zhang Kong dan Fu Xing. Wanita muda itu bernama Duan Yan. Beberapa dari mereka tidak menyembunyikan budidaya mereka. Lu Ming memindai mereka dengan indera spiritualnya dan mereka bersih dari kultivasi mereka. Budidaya sulong adalah yang terkuat, di puncak kerajaan bela diri LV3. Fu Xing dan Duan Yan keduanya berada di ranah bela diri kerajaan LV3. Salah satunya berada pada tahap awal LV3, sedangkan yang lainnya berada pada tahap akhir. Zhang Kong, di sisi lain, berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Lu Ming adalah yang terlemah di puncak alam kaisar bela diri tingkat pertama. Saya yakin semua orang mengetahui misi kami. Keluarga Feng dari Gunung Enam Kong adalah anak perusahaan dari Lembah Dewa Naga. Beberapa waktu lalu, tuan keluarga Feng dibunuh secara misterius, dan keluarga Feng tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Beberapa hari kemudian, majikan kedua dari keluarga Feng juga terbunuh secara misterius. Keluarga Feng panik dan meminta bantuan dari Lembah Dewa Naga. Misi kami kali ini adalah mencari tahu penyebab kematian kepala keluarga Feng dan majikan kedua dari keluarga Feng, serta menemukan pembunuhnya dan menjamin keselamatan keluarga Feng. Su sudah lama menjelaskan misinya secara singkat. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Mereka telah melihat misi ini sebelumnya. Baiklah, ayo berangkat sekarang, kata Su Lama. Kelompok itu naik ke udara dan terbang menuju keluarga Feng di Gunung Enam Kong. Kaisar Naga Abadi Chapter 1457 Bahasa Indonesia. 1457 Bab 1457 Peti Mati dibuka. Keluarga Feng dari Gunung Enam Kong adalah keluarga kecil di wilayah Lembah Dewa Naga. Itu adalah anak perusahaan dari Lembah Dewa Naga, yang jaraknya cukup jauh dari Lembah Dewa Naga. Mereka berlima melakukan perjalanan siang dan malam, dan butuh 10 hari untuk mencapai keluarga Feng. Aura yang dingin dan menyeramkan. Duan Yan bergidik saat dia mendekati keluarga Feng. Alis semua orang sedikit berkerut. Mereka merasa udara di sini sangat dingin. Di depan mereka, ada hamparan bangunan istana yang terus-menerus, dan sekelompok orang keluar untuk menyambut mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berwajah pucat. Ketika dia melihat Lu Ming dan yang lainnya, pemuda itu segera memberi hormat kepada mereka. Feng Yi dari keluarga Feng menyapa duta besar Lembah Dewa Naga. Tidak perlu bersikap sopan. Su Lama melambaikan tangannya dan berkata. Setelah perkenalan, semua orang tahu bahwa Feng Yi adalah satu-satunya putra majikan keluarga Feng. Mereka yang mengikuti Feng Yi untuk menyambut mereka semuanya adalah tokoh tingkat tinggi keluarga Feng. Semuanya, silakan masuk untuk berbicara. Feng Yi menyambut Lu Ming dan yang lainnya di rumah keluarga Feng. Perasaan yang sangat dingin. Lu Ming mengerutkan alisnya saat memasuki rumah keluarga Feng. Ia merasa suasananya semakin dingin. Apakah terjadi sesuatu pada keluarga Feng selama ini? Di aula keluarga Feng, semua orang duduk dan Su Long adalah orang pertama yang berbicara. 3 hari yang lalu, paman ketiga saya juga meninggal. Feng Yi berkata dengan ekspresi sedih. Anggota keluarga Feng yang lain semuanya tampak ketakutan. Tidak diketahui siapa yang telah disinggung oleh keluarga Feng. Para petinggi keluarga Feng telah meninggal secara misterius satu demi satu. Selama periode ini, keluarga Feng menjadi panik. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi yang berikutnya. Apakah kamu tahu bagaimana dia meninggal? Kata Su Lama. Aku tidak tahu. Kami sudah memeriksanya dengan cermat. Tidak ada luka,
Tidak ada satupun luka. Feng Yi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada luka, bagaimana mungkin? Kata Fu Xing, jelas tidak percaya. Itu benar, kami sudah memeriksanya dengan cermat. Ayahku, paman keduaku, dan paman ketigaku semuanya sama. Tidak ada luka sama sekali. Mereka sepertinya mati mendadak. Tapi mereka semua ahli bela diri kerajaan, jadi tidak mungkin mereka mati mendadak. Seseorang pasti melakukan ini secara rahasia. Feng Yi berkata dengan gigi terkatup. Apakah keluarga Fengmu punya musuh? Su sudah lama bertanya. Keluarga Feng dianggap lemah di kawasan pegunungan Enam Kong. Kita biasanya melakukan sesuatu dengan rasa takut dan gentar. Kami tidak berani menyinggung kekuatan lain. Oleh karena itu, keluarga Feng selalu berhubungan baik dengan keluarga dan kekuatan lain. Kami hampir tidak punya musuh. Kata Feng Yi. Su Long, Lu Ming, dan yang lainnya mengerutkan kening. Tidak ada musuh, tidak ada luka, tidak ada petunjuk, bagaimana mereka bisa menyelidikinya? Mungkinkah dia harus menunggu kesempatan? Tunggu pihak lain menyerang lagi. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan suasana menjadi berat. Saya sarankan kita membuka peti mati dan melakukan otopsi. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Orang yang berbicara adalah Lu Ming. Buka peti mati dan lakukan otopsi. Tatapan semua orang beralih ke Lu Ming. Itu tidak bagus. Ayah saya dan yang lainnya baru saja dimakamkan belum lama ini. Agak tidak sopan membuka sekolah sekarang. Kata Feng Yi. Saya juga setuju untuk membuka peti mati dan melakukan otopsi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyelidikinya tanpa petunjuk apapun? Jika pihak lain tidak mengambil tindakan setelah ini, bukankah masalah ini akan dibiarkan begitu saja? Kata Sulama. Kemudian, Fu Xing, Duan Yan, dan Zhang Kong sepakat untuk membuka peti mati dan melakukan otopsi. Ekspresi Feng Yi berubah. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk, menyetujui masalah ini. Mereka segera bertindak. Di bawah pimpinan Feng Yi dan beberapa petinggi keluarga Feng, mereka pergi ke gunung belakang. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat pemakaman kepala keluarga Feng dan yang lainnya. Feng Yi mengatur agar keluarga Feng mengambil tindakan. Segera, 3 peti mati ungu emas ditempatkan di depan Sulong dan yang lainnya. Tutup peti mati sudah dibuka. 3 pria parubaya sedang berbaring dengan tenang di peti mati berwarna ungu emas. Mereka bertiga semuanya adalah kaisar, dan mayat mereka tidak akan membusuk kecuali mereka berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan sampai sekarang, mereka masih hidup. Lu Ming, Su Long, dan yang lainnya melihat lebih dekat. Tiba-tiba, Lu Ming mengangkat alisnya seolah dia telah menemukan sesuatu. Ada tatapan bingung di matanya, tapi dia tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, mereka memeriksa ketiga mayat tersebut dengan cermat. Seperti yang diharapkan, tidak ada luka, tidak ada satupun luka. Tidak ada luka. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia mengingat kembali bawahan Kaisar Chang di alam rahasia Kaisar. Mereka meninggal di alam rahasia Kaisar tanpa cedera apapun. Lu Ming berspekulasi bahwa orang-orang itu pasti dibunuh oleh Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Namun, Lu Ming tidak menyangka bahwa jiwa pemusnah Sakyamuni telah melarikan diri dan datang ke sini untuk membunuh Kaisar bela diri tingkat rendah setiap beberapa hari. Ini tidak mungkin. Raja Dharma memusnahkan jiwa. Memusnahkan jiwa. Benar sekali, mungkinkah jiwa beberapa orang ini langsung dihancurkan oleh seseorang dan mati? Lu Ming tiba-tiba mendapat ide. Dia memikirkan hal ini. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ia merasa masalah ini tidak sederhana. Setelah pemeriksaan menyeluruh, keluarga Feng menguburkan ketiga kepala keluarga Feng dan kembali ke aula. Su Long, Fu Xing, dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi mereka juga tidak menemukan petunjuk apapun. Anehnya, tidak ada luka sama sekali. Mungkinkah jiwa itu langsung dihancurkan? Petik 2. Sulama berkata dengan sungguh-sungguh. Yang lain tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah yang sangat besar. Jika pihak lain memiliki dendam terhadap keluarga Feng dan ada di sini untuk membalas dendam, maka target berikutnya kemungkinan besar adalah Anda, Tuan Muda Feng. Kata-kata Fu Xing membuat wajah Feng Yi menjadi semakin pucat. Apa yang harus kita lakukan? Utusan yang terhormat, tolong selamatkan saya.
Apapun yang Anda inginkan, bahkan jika keluarga Feng harus bangkrut, saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Feng Yi memohon. Ya, jangan khawatir. Karena saya telah menerima misi ini, saya pasti akan menyelesaikannya dan memastikan keselamatan Anda. Kata Sulama, bagaimana kalau kita bergiliran melindungi Tuan Muda Feng? Kakak muda Luming dan kakak muda Zhang Kong akan membentuk satu tim, saya akan membentuk satu tim dengan Fu Xing, dan kakak senior Su Long akan membentuk tim sendirian. Bagaimana menurutmu? Mata Duan Yan menoleh saat dia berbicara. Saya tidak keberatan. Fu Xing tersenyum. Alis Luming bergerak sedikit. Pengelompokan ini menarik. Di antara mereka berlima, dia dan Zhang Kong memiliki budidaya terendah, tetapi mereka ditempatkan bersama. Ini tidak masuk akal. Sudut mulut Luming perlahan membentuk senyuman. Misi kali ini awalnya sangat aneh. Di antara mereka berlima, Su Long, Fu Xing, dan Duan Yan semuanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ketiga, sementara dia hanya berada di tingkat pertama. Pengaturan seperti itu pada awalnya tidak masuk akal. Secara logika, karena ada kaisar bela diri tingkat ketiga seperti Su Long, Fu Xing, dan Duan Yan di dalam tim, itu berarti misi ini hanya dapat diselesaikan dengan budidaya di alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Jadi, apa artinya menempatkan dia, seorang kaisar bela diri tingkat pertama, di sana? Mungkinkah ada seseorang yang mengendalikan misi ini? Atau mungkin seseorang sengaja mengatur agar Su Long, Fu Xing, dan Duan Yan masuk? Luming memikirkan Yin Feng dan He Yu. Dengan status Yin Feng, dia masih bisa menghadapinya dalam sebuah misi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1458 Bahasa Indonesia. 1458 Menurutmu kamu siapa? Dia telah memikirkan situasi ini ketika dia melihat Su Long dan yang lainnya, tetapi pengaturan Duan Yan mengingatkannya. Baiklah, aku tidak keberatan. Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya dan dia langsung setuju. Zhang Kong berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Jika pihak lain benar-benar membalas dendam, maka target mereka berikutnya pastilah Tuan Muda Feng. Selama pihak lain muncul, mereka tidak akan bisa melarikan diri meski mereka punya sayap. Su sudah lama mengumumkan. Sejak malam itu, semua orang bergantian menjaga kamar Feng Yi. Pada hari pertama, Luming dan Zhang Kong. Pada hari kedua, Fu Xing dan Duan Yan. Pada hari ketiga, itu adalah Su Panjang. Malam itu, semuanya tenang dan damai. Hal yang sama terjadi pada hari kedua dan ketiga. 6 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ketujuh, giliran Luming dan Zhang Kong lagi. Langit malam sepi dan angin dingin menderu-deru. Luming duduk bersila di sudut tersembunyi. Dia menyembunyikan auranya dan menyebarkan kesadaran spiritualnya, meliputi seluruh rumah keluarga Feng. Di sisi lain, itu adalah Zhang Kong. Segera, hari sudah larut malam. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di langit malam. Bus. Pada saat ini, Luming tiba-tiba membuka matanya dan berlari keluar. Dia secepat kilat dan menerkam bayangan itu. Di sisi lain, Zhang Kong jelas merasakannya juga. Dia menerkam pada saat yang sama dengan Luming. Suara mendesing. Bayangan itu sepertinya mengetahui bahwa ia telah ditemukan dan dengan cepat keluar dengan kecepatan yang luar biasa. 3 sosok bergegas keluar dari rumah keluarga Feng satu demi satu dan bergegas menuju 6 gunung kosong. 6 gunung langit itu sangat besar. Ada banyak puncak berbahaya dan medannya sangat rumit. Begitu bayangan itu keluar dari rumah keluarga Feng, bayangan itu bergegas menuju gunung Enamkong. Dia sama sekali tidak bisa melihat sosok lawannya dari atas langit. Dia hanya bisa mengejar lawannya dengan bergegas menuju ke 6 gunung langit. Luming dan Zhang Kong bergegas ke Gunung Enamkong satu demi satu. Mereka mengunci satu sama lain dengan aura mereka dan saling mengejar. Namun, kecepatan pihak lain sangat mencengangkan, dan dia sepertinya sangat akrab dengan medan Gunung Enamkong. Dia berbelok ke kiri dan kanan di Gunung Enamkong, dan mereka berdua tidak bisa menyusulnya sama sekali. Aku akan pergi ke depan dan memblokir mereka, kamu kejar mereka. Luming mengirimkan transmisi suara ke Zhang Kong. Dia kemudian terbang ke udara dan terbang tinggi ke langit. Sayap hitam di punggungnya terentang. Dengan sebuah kepakan, Luming terbang ke depan dengan kecepatan ekstrim,
kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Lu Ming harus bergegas ke depan untuk memblokir pihak lain dan tidak memberi mereka jalan keluar. Namun, pada saat ini, jeritan melengking datang dari pegunungan luas di bawah. Itu adalah Zhang Kong. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia menukik ke bawah dan bergegas menuju sumber suara. Bang! Lu Ming mendarat di sebuah lembah. Suara itu datang dari sini, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ada darah. Lu Ming melihat darah segar. Berdasarkan bau darahnya, itu adalah darah Zhang Kong. Tapi yang ada hanya darah, tidak ada siapa-siapa. Lu Ming menyebarkan kesadaran spiritualnya tetapi dia tidak dapat merasakan apapun. Tidak hanya orang sebelumnya yang menghilang, bahkan aura Zhang Kong pun menghilang tanpa jejak. Lu Ming mengerutkan kening. Itu hanya terjadi beberapa saat dan pihak lain serta Zhang Kong telah menghilang tanpa jejak. Itu terlalu aneh. Lu Ming berspekulasi bahwa pihak lain pasti sangat akrab dengan Gunung Enam Kong. Dia bahkan mungkin memiliki tempat persembunyian rahasia di dekatnya. Lu Ming mulai mencari di sekitar. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tetap tidak menemukan apapun. Lu Ming berspekulasi bahwa Zhang Kong kemungkinan besar sudah mati. Lu Ming tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga Feng. Begitu dia kembali ke kediaman Feng, dia melihat sekelompok orang menunggu di pintu masuk utama. Feng Yi dan ahli klan Feng lainnya, Su Long, Fu Xing, dan Duan Yan semuanya ada di sana, melindungi Feng Yi di tengah. Saat melihat kembalinya Lu Ming, mata semua orang berbinar. Saudara muda Lu Ming, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menangkap pembunuhnya? Su sudah lama bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak, pihak lain sangat akrab dengan kawasan pegunungan Enam Kong. Mereka tidak mengejar. Apakah dia tidak mengejar ketinggalan? Di mana saudara muda Zhang Kong? Duan Yan bertanya sambil mengerutkan kening. Zhang Kong mungkin sudah mati. Lu Ming berkata dan memberitahunya tentang bagaimana mereka mengejar bayangan itu. Itu tidak benar. Setelah Lu Ming selesai berbicara, Duan Yan berbicara dengan dingin dan menatap Lu Ming dengan tatapan tidak ramah. Apa yang salah? Kata Lu Ming. Anda mengatakan bahwa dia terluka parah dan bahkan membunuh saudara muda Zhang Kong dalam sekejap, tetapi ketika Anda pergi mencarinya, Anda tidak dapat menemukan jejaknya. Tempat ini salah. Bagaimana dia bisa menghilang begitu cepat? Petik 2. Kedua, Anda mengatakan bahwa Anda telah mencari-cari tetapi tidak menemukan saudara muda Zhang Kong atau pihak lain. Saudara muda Zhang Kong berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua, tetapi pihak lain bisa melukai atau bahkan membunuhnya. Anda hanya berada di ranah kaisar bela diri tingkat pertama. Mengapa pihak lain tidak terus menyerang Anda? Sebaliknya, dia membiarkan Anda memeriksa sekeliling dan membiarkan Anda kembali. Kenapa dia tidak membunuhmu juga? Petik 2. Duan Yan bertanya dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, yang lain juga mengungkapkan ekspresi ragu. Kau mencurigaiku. Lu Ming mencibir. Itu benar. Anda berkencan dengan Zhang Kong. Zhang Kong, yang memiliki kultivasi lebih tinggi, meninggal, tetapi Anda tidak. Saya curiga Anda takut mati. Saat Anda melihat Zhang Kong dalam bahaya, Anda tidak membantunya dan lari kembali sendirian. Kamu bahkan membunuh Zhang Kong. Anda ingin mengambil hartanya, bukan? Petik 2. Duan Yan memarahi dengan keras, matanya berkedip dengan tatapan licik. Lu Ming, apakah ini masalahnya? Fu Xing juga menatap Lu Ming dengan ekspresi tidak ramah. Apakah mereka akan melancarkan serangan? Lu Ming mencibir dalam hatinya. Duan Yan dan Fu Xing memang punya tujuan. Mereka sengaja melawannya. Kedua orang ini kemungkinan besar berasal dari Yin Feng. Ini konyol. Anda ingin menghukum seseorang, tetapi Anda tidak dapat menemukan alasan apapun. Katakan saja. Lu Ming berkata dengan tenang. Sekarang aku sudah tepat sasaran, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anda adalah tersangka sekarang. Anda sebaiknya menyegel kultivasi Anda dan biarkan kami menjaga Anda. Saat misinya selesai, kami akan membawamu kembali ke lembah Dewa Naga untuk menerima hukumanmu. Kata Duan Yan. Hehe. Menyegel kultivasimu sendiri. Baiklah, kemarilah, aku akan lihat apakah kamu bisa menyegelku. Lu Ming mencibir. Niat membunuh yang dingin muncul di kedalaman matanya. Jika dia menyegel budidayanya, pihak lain akan dapat menghadapinya sesuka mereka.
Bagaimana Luming bisa menyegel budidayanya? Itu sungguh menggelikan. Kamu ingin menolak, Duan Yan berkata dengan dingin. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa meskipun Luming baru saja menerobos ke alam bela diri kerajaan, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Di alam rahasia Kaisar Agung, bahkan orang jenius seperti He Yu bukanlah tandingannya. Meskipun tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Luming, dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Omong kosong. Jika saya mengatakan Anda bersalah dan berlutut, bukan. Petik 2. Luming mencibir. Kamu yang paling curiga dengan kematian Zhang Kong hari ini. Anda harus memberi kami penjelasan. Duan Yan memarahi. Penjelasan? Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya perlu memberi Anda penjelasan? Luming berkata dengan nada meremehkan. Hal ini membuat wajah Duan Yan dan Fu Xing menjadi jelek. Baiklah, kejadian hari ini mungkin bukan kesalahan kakak muda Luming. Duan Yan, berhentilah menebak-nebak. Prioritas utama kami sekarang adalah menemukan pembunuhnya dan menyelesaikan misi ini. Kata Sulama, mencoba memuluskan segalanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1459 Bahasa Indonesia. 1459 Kepala keluarga Feng belum mati. Sejak Sulama turun tangan, Duan Yan dan Fu Xing tampaknya agak takut padanya. Mereka melirik Luming dengan dingin dan berjalan ke samping, tidak bertanya lebih jauh. Kami pada dasarnya dapat memastikan bahwa pihak lain ada di sini untuk membalas dendam. Target mereka selanjutnya adalah Tuan Muda Feng. Sulama berbicara lagi, menyebabkan wajah Feng Yi menjadi pucat. Utusanku yang terhormat, kamu harus menyelamatkanku. Feng Yi berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Jangan khawatir. Dilihat dari situasi sebelumnya, pihak lain hanya ingin melancarkan serangan diam-diam di malam hari, yang berarti mereka tidak terlalu kuat dan takut pada kita. Ini akan membuat segalanya lebih mudah. Saat ini, kita perlu memancing mereka. Kata Sulama. Menarik. Bagaimana kita menarik mereka? Kata Feng Yi. Kami akan membentuk formasi di sekitar kamar tidur Tuan Muda Feng. Begitu pihak lain masuk ke dalam formasi, mereka akan terjebak dalam angin. Sulama berkata dengan percaya diri. Mata Feng Yi berbinar, itu benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Keluarga Feng juga memiliki beberapa alkemis kelas 9. Mereka dapat mengatur susunannya bersama-sama. Saya juga mengolah dao prasasti, jadi saya dapat membantu Anda. Duan Yan melangkah keluar dan berkata. Luming hanya mendengarkan. Ada kilatan samar di kedalaman matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengatakan bahwa dia akan membantu mengatur susunannya. Sekarang, dia hampir selesai dengan tubuh keduanya dan sedang berkultivasi di diagram gunung dan sungai. Baiklah, mari kita mulai. Kata Sulama. Segera, Master Prasasti keluarga Feng dan Duan Yan menyiapkan susunan besar di kamar tidur Feng Yi. Mereka menggunakan berbagai susunan penyembunyian untuk menyembunyikan aura susunan besar. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, dia tidak akan dapat melihat susunannya. Dia sibuk sampai malam berikutnya sebelum akhirnya selesai menyiapkan formasi. Malam itu, Luming dan yang lainnya tidak tinggal di dekat kamar Feng Yi. Sebaliknya, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Jika mereka tetap berada di dekat Feng Yi, mereka hanya akan memperingatkan musuh. Setelah 2 hari, masih belum ada pergerakan. Hingga larut malam di hari ketiga. Membantu. Tiba-tiba, teriakan minta tolong memecah kesunyian malam. Itu adalah Feng Yi. Bus. Luming, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar. Begitu dia bergegas keluar, dia melihat sesosok tubuh bangkit dari kamar Feng Yi. Sosok ini masih memegang Feng Yi di tangannya saat dia terbang menuju 6 gunung kosong. Mengejar. Pada saat itu, Su Long, Fu Xing, dan Duan Yan muncul dan mengejar sosok itu dengan kecepatan tinggi. Luming melakukan hal yang sama. Yang satu mengejar, dan yang lainnya melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka telah bergegas ke 6 gunung kosong. Begitu mereka bergegas ke pegunungan 6 Kong, pihak lain menukik ke bawah dan bergegas ke dalam hutan. Luming dan 3 lainnya mengikuti dari belakang dan bergegas ke hutan. Membantu. Feng Yi berteriak. Di langit malam, Luming dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas sosok di depan mereka mengenakan jubah hitam longgar.
Dia meraih Feng Yi dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di hutan yang gelap, dia seperti hantu. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Menyerah. Su Lama berteriak. Vitalitas asli di tubuhnya melonjak, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, kelompok mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil di Gunung Enam Kong. Lu Ming dan yang lainnya semakin dekat dengan pria berjubah hitam itu. Berhenti. Saat ini, Lu Ming berteriak keras. Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Apa maksudnya ini? Duan Yan memarahi Lu Ming. Disebut apakah itu? Kamu akan tahu kapan kamu melihat orang itu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Duan Yan dan yang lainnya melihat ke depan dan tercengang. Itu karena pria berjubah hitam itu berhenti berlari. Itu aneh. Mengapa pria berjubah hitam itu berhenti ketika Lu Ming berhenti alih-alih memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri? Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing semuanya bingung. Karena ada formasi pembunuhan di depan kita. Begitu kita masuk, kita pasti akan mati. Kata Lu Ming. Apa? Formasi pembunuhan mutlak. Wajah Sulong dan dua orang lainnya berubah drastis. Duan Yan mengamati dengan cermat dan berkata, itu tidak mungkin. Tidak ada jejak arai di depan kami. Tidak mungkin ada arai yang besar. Jika memang ada arai yang besar, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Lu Ming, jangan bicara omong kosong di sini. Oh, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Lu Ming mencibir. Ekspresi Duan Yan berubah. Melihat Lu Ming begitu yakin, dia merasa skeptis dan tidak berani melangkah maju. Dia tidak akan bercanda dengan hidupnya. Sulong dan Fu Xing sama-sama curiga. Hehe, saya tidak menyangka susunannya akan sangat tersembunyi sehingga Anda dapat menemukannya. Anda memang murid lembah Dewa Naga. Pria berjubah hitam di depannya mencibir, suaranya serak dan tidak menyenangkan. Siapa kamu? Keluarga Feng adalah anak perusahaan dari lembah Dewa Naga. Jika kamu berani membunuh anggota keluarga Feng, kamu akan melawan lembah Dewa Naga. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, lepaskan Feng Yi. Su Lama berkata dengan dingin. Hehe, murid lembah Dewa Naga, sungguh mengesankan. Pria berjubah hitam itu mencibir. Hehe, berhentilah berpura-pura. Saat ini, Lu Ming mencibir. Anda telah mengatur ini sejak kita masuk ke dalam keluarga Feng. Tidak? Sejak kamu meminta bantuan dari lembah Dewa Naga, kamu sudah mengaturnya. Tujuan Anda adalah untuk memikat kami ke sini dan masuk ke dalam formasi. Apakah aku benar, kepala keluarga Feng? Petik 2. Apa? Kata-kata Lu Ming membuat Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing tercengang. Kepala keluarga Feng. Bagaimana mungkin? Lu Ming, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga Feng, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka sudah mati. Duan Yan memarahi. Siapa bilang yang kita lihat adalah kepala keluarga Feng yang asli? Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Ini, Sulong, Duan Yan, dan yang lainnya terdiam. Memangnya siapa bilang orang yang mereka lihat adalah kepala keluarga Feng? Jika orang yang mereka lihat bukanlah kepala keluarga Feng, bukankah Feng Yi? Beberapa dari mereka menatap Feng Yi dengan dingin. Pada saat ini, pria berjubah hitam telah menjatuhkan Feng Yi, dan Feng Yi tidak terluka sama sekali. Aku tidak menyangka kamu bisa melihatnya, meskipun itu sangat tersembunyi. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghela nafas dan melepas tudung kepalanya. Murid Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing menyusut. Itu memang kepala keluarga Feng. Dia tampak persis sama dengan kepala keluarga Feng yang mereka lihat ketika mereka membuka peti mati dan memeriksa mayatnya. Kalau begitu, apa yang mereka lihat saat membuka peti mati dan memeriksa mayat itu benar-benar palsu. Di dunia bela diri Dao, sangat mudah untuk mengubah otot, tulang, dan penampilan seseorang melalui cara khusus. Dunia bela diri Dao mengenali orang-orang terutama dari aura dan penampilan mereka. Mereka bisa berubah, tapi aura mereka tidak akan pernah berubah. Namun, mereka belum pernah melihat kepala keluarga Feng sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak mengetahui auranya. Oleh karena itu, mudah bagi keluarga Feng untuk menemukan orang palsu yang menyamar sebagai kepala keluarga Feng. Anak muda,
Rencanaku sempurna. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda mengetahuinya. Tuan keluarga Feng memandang Lu Ming dengan tatapan penasaran tapi dia tidak panik. Tanpa celah, hehe, menurutku penuh kekurangan. Lu Ming tersenyum tipis. Kaisar Naga Abadi Chapter 1460 Bahasa Indonesia. 1460 Jebakan Keluarga Feng. Itu penuh dengan kekurangan, tidak mungkin. Mata kepala keluarga Feng menjadi dingin. Bagaimana rencananya yang disusun dengan cermat bisa penuh dengan kekurangan? Jika kamu ingin mendengarnya, maka aku akan memberitahumu agar kamu bisa mati dengan tenang. Pertama, kami menemukan kelemahan pertama dalam otopsi. Kata Lu Ming. Apakah ada kekurangan dalam otopsi? Tidak mungkin. Yang berbicara bukanlah kepala keluarga Feng, tapi Feng Yi. Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing juga tampak bingung. Mereka membuka peti mati dan memeriksanya dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada luka pada ketiga orang tersebut, sehingga mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Apa kekurangannya, Lu Ming? Sebaiknya kamu tidak berbicara omong kosong. Duan Yan mencibir. Diam. Jika kamu bodoh, dengarkan aku. Lu Ming melirik Duan Yan dengan dingin dan memarahinya. Anda, wajah cantik Duan Yan memerah. Lu Ming sebenarnya menyebutnya bodoh. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak muda Lu Ming. Sudah lama mencoba memuluskan segalanya. Menurut kesimpulan saya, 3 orang yang meninggal dalam keluarga Feng, majikan kedua dan majikan ketiga, semuanya terbunuh. Lagi pula, yang membunuh mereka adalah kamu, kan, kepala keluarga Feng. Petik 2. Kata Lu Ming. Kepala keluarga Feng tersenyum dingin dan tidak menjawab secara langsung. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah keluargamu. Anda merasa bersalah karena membunuh mereka dan menggunakannya untuk rencana Anda. Jadi, saat Anda menguburkannya, Anda mendandaninya dengan hati-hati. Jadi, setelah mereka dikuburkan, mereka berpakaian rapi dan cermat. Namun, meski jenazah kepala keluarga Feng tampak berpakaian rapi, namun tidak teliti. Beberapa bagian tampak biasa saja, yang menjelaskan banyak masalah. Jika orang itu benar-benar kepala keluarga Feng, lalu mengapa dia tidak menguburkannya dengan cermat seperti majikan kedua dan majikan ketiga? Itu tidak mungkin. Itu hanya berarti bahwa kepala keluarga Feng itu palsu. Itu sebabnya Feng Yi tidak berhati-hati saat dia dikuburkan. Lu Ming menjelaskan perlahan. Kamu, mata Feng Yi membelalak. Lu Ming mengatakan itu di dalam hatinya. Faktanya, memang demikian adanya. Mata Tuan Feng juga menunjukkan ekspresi terkejut, di usia yang begitu muda, kemampuan observasimu sangat teliti. Sungguh mengagumkan. Bahkan aku tidak mengharapkan ini. Orang ini, di sisi lain, Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing harus mengakui bahwa mereka juga tidak memikirkan hal ini. Ada satu hal lagi. 3 hari yang lalu, bayangan hitam memancing saya dan Zhang Kong keluar. Saya kira Anda ingin menjatuhkan kami satu persatu, tetapi Anda terlalu familiar dengan medan Gunung Liukong. Setelah Anda menyerang Zhang Kong, Anda menghilang dalam beberapa tarikan napas. Saya kira pasti ada jalan rahasia atau sesuatu di dekatnya. Ini membuatku bertanya-tanya apakah orang ini berasal dari keluarga Feng. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu akrab dengan daerah sekitar? Petik 2. Poin ketiga adalah apa yang baru saja terjadi. Kami jelas-jelas menyiapkan formasi di kamar Feng Yi, tetapi Anda dapat dengan mudah membawa Feng Yi menjauh dari formasi. Jelas sekali Feng Yi bersekongkol denganmu. Dia bersekongkol denganmu. Maka identitasmu sudah jelas. Siapa lagi selain kepala keluarga Feng? Anda telah merencanakan langkah demi langkah untuk memikat kami ke sini, atau lebih tepatnya, Anda hanya ingin membunuh kami. Tapi saya sangat penasaran, mengapa Anda ingin membunuh kami? Kami adalah murid lembah Dewa Naga. Lu Ming menjelaskan secara detail dan kemudian menanyakan pertanyaannya. Kamu ingin membunuh kami? Keluarga Feng sangat berani. Menurutku, keluarga Feng akan lenyap di masa depan. Duan Yan berkata dengan dingin. Hahaha, apa yang bisa kamu lakukan meskipun kamu mengetahuinya? Jadi bagaimana jika dia tidak masuk ke dalam formasi? Hari ini, kalian semua akan mati. Kepala keluarga Feng tertawa. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan muncul dari kepala keluarga Feng. Aura puncak kerajaan bela diri LV4.
Kenapa kultivasimu berada di puncak kerajaan bela diri tingkat keempat? Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing semuanya terkejut. Menurut informasi, budidaya master keluarga Feng hanya berada di alam kaisar bela diri LV3. Terlebih lagi, dia hanyalah kaisar bela diri LV3 dari keluarga kecil. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan murid sekte besar seperti Lembah Dewa Naga. Oleh karena itu, pada awalnya mereka tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, aura kepala keluarga Feng sebenarnya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV4. Bus, dan EBSCP, suara mendesing. Saat ini, 8 sosok muncul di hutan dan mengepung Luming dan yang lainnya. Kedelapan tetua ini memiliki aura yang sangat mengejutkan. Mereka semua berada di ranah bela diri kerajaan LV3. Ada begitu banyak ahli ranah bela diri kerajaan LV3. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Seru Duan Yan. Menurut catatan, kepala klan-klan Feng memiliki budidaya tertinggi di ranah bela diri kerajaan LV3. Para tetua lainnya biasanya berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Keluarga Feng bukanlah sekte teratas di wilayah Chang seperti Lembah Dewa Naga. Keluarga Feng hanyalah sebuah keluarga kecil di Gunung Namkong. Tentu saja, jumlah master tidak bisa dibandingkan dengan Lembah Dewa Naga. Di Lembah Dewa Naga, ada banyak kaisar bela diri. Bahkan mereka yang berada di ranah kaisar bela diri LV4 ke atas dapat ditemukan dalam jumlah besar. Namun, klan kecil seperti klan Feng secara alami tidak memiliki banyak kaisar bela diri. Tapi sekarang, 8 tetua kerajaan bela diri LV3 muncul tiba-tiba, yang tidak sesuai dengan catatan. Wajah Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing berubah jelek. Hari ini, kalian semua akan mati. Wajah kepala keluarga Feng sangat dingin. Dia memancarkan niat membunuh yang dingin dan aura kuatnya menyelimuti Luming dan 3 lainnya. Membunuh. Kepala keluarga Feng tiba-tiba berteriak dan sosoknya menerkam ke arah 4 orang itu. Aku akan menghadapinya. Mati. Sulama meraung, dan aura ahli kerajaan bela diri puncak LV3 meledak dari tubuhnya. Dia melepaskan wilayahnya dan menyerang kepala keluarga Feng. Berdebar. Keduanya saling bertukar pukulan. Sosok Sulong mundur terus-menerus, namun pada akhirnya dia berhasil memblokirnya. Pada saat ini, 8 tetua keluarga Feng juga bergerak dan menyerang Fu Xing dan Duan Yan. Adapun Luming, dia hanyalah kaisar bela diri tingkat pertama. Mereka tidak menganggapnya serius. Adegan itu terjadi dalam pertempuran yang kacau balau. Sulong dan tuan keluarga Feng sedang bertarung. Tidak ada keraguan bahwa para murid Lembah Dewa Naga lebih baik daripada keluarga kecil dalam segala aspek. Kekuatan tempur mereka lebih kuat. Duan Yan dan Fu Xing bergandengan tangan dan benar-benar berhasil melawan ke-8 lelaki tua itu untuk sementara waktu, meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, Sulong berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan tuan keluarga Feng. Bagaimanapun, budidaya Sulong satu tingkat lebih rendah dari lawannya. Sulong bukanlah seorang jenius tiada taraf yang bisa bertarung di atas levelnya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan tempurnya kuat, dia ditekan oleh tuan keluarga Feng. Mati. Tuan keluarga Feng dikelilingi oleh cahaya hitam, dan dia terus menekan ke arah Sulong. Puff. Sulama memuntahkan seteguk darah. Hehe, bocah, kamu mati kali ini. Anda hanyalah kaisar bela diri LV1. Biarkan aku berurusan denganmu. Feng Yi muncul di belakang Luming, auranya terkunci pada Luming. Alam kerajaan bela diri puncak LV2. Apakah begitu? Luming tersenyum tipis. Membunuh. Pada saat ini, Sulong tiba-tiba meraung, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Alam kaisar bela diri tingkat keempat.